semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih bersama saya di olah.com channel. Terima kasih. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu cabang olahraga yaitu atletik, yaitu lari jarak pendek. Jadi lari jarak pendek itu jaraknya itu 100 sampai 400 meter. Karena ini untuk pembelajaran, anak-anak boleh jaraknya menyesuaikan rumah masing-masing. Misalkan di jalanan ada 10 meter, 20 meter, 30 meter, tidak masalah. Yang penting adalah tahapan-tahapan ketika melakukan lari jarak pendek. Ada beberapa tahapan. Lari cepat atau lari jarak pendek ada 3 tahapan. Yang pertama adalah teknik start jongkok. Lalu yang kedua, posisi badan tubuh ketika berlari seperti apa. Yang ketiga adalah posisi badan ketika finish. Nah, tiga-tiganya harus kita pahami ya. Kalau tekniknya betul, insya Allah hasil pun akan maksimal ya. Oke, Pak Ola akan sedikit menjelaskan tentang start jongkok. Jadi start jongkok itu ada aba-abanya. Ada para pelari yang pertama. Semua berdiri di depan garis. Lalu yang kedua, bersedia, posisi badannya turun ya, kakinya antara ujung kaki dan lutut lurus, jaraknya segenggam, tangan di samping, badannya rileks ya. Bersedia, habis bersedia siap badannya diangkat ke atas, lalu pandangan matanya ke belakang, posisi badannya agak condong ke depan seperti orang mau jatuh ke depan tapi tidak jatuh. Lalu aba-aba, iya itu lari. Lakukan lari secepat mungkin. Ya. Oke, itu aba-aba atau dari start jongkok. Oke. Lalu lanjut kita ke yang kedua, yaitu posisi tubuh ketika berlari. Nah, ini banyak masalah nih, banyak yang sering disepelekan. Lari itu biar untuk apa? Untuk menambah kecepatan speed kita. Itu seluruh anggota tubuh tuh harus saling bahu-membahu atau saling membantu. Contoh ketika berlari, posisi tangan itu tidak boleh diam, tidak boleh di samping, tidak boleh di sini, ya. Tapi harus membantu tangan, ya. Tangannya harus dinamis. Gerakan kakinya cepat, ya. Lalu selanjutnya badannya itu agak condong ke depan. Jadi seperti orang mau jatuh, ya. Seperti orang mau jatuh. Nah, kalau posisi seperti itu, otomatis badan itu akan lebih condong ke depan, tuh akan lebih cepat jatuhnya dia, akan lebih cepat larinya dia. Ya, oke. Jadi yang betul adalah satu, posisi kaki lari lakukan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, tangannya harus dinamis mengikuti gerakan dari kaki. Yang ketiga, itu badannya condong ke depan. Jadi badan ketika lari tidak boleh begini, tapi harus lebih condong ke depan, ya. Yang keempat, pandangannya ke depan, pasti harus ke depan, ya. Lari secepat mungkin. Setelah itu posisi badan ketika finish. Jadi ketika finish, seperti di atlet nih, atlet lari cepat, kita tahu Zohri nih, atlet kita yang terkenal sekali nih. Jadi ketika finish, badan itu yang lebih dicondongkan itu dadanya, ya, lebih maju, ya, lebih maju. Tidak boleh begini, ya. Sebenarnya begini nggak apa-apa kalau udah expert atau ahli, tapi kalau kita lagi tahap belajar harus seperti ini, badannya lebih condong ke depan. Ya, tadi beberapa sedikit penjelasan dari saya tentang bagaimana cara melakukan atau tahapan-tahapan apa saja yang dilakukan untuk kegiatan lari cepat, ya. Sekali lagi saya ulang, tahapannya adalah satu, ya, start jongkok. Tadi sudah dijelaskan bagaimana cara melakukannya, ya. Start jongkok aba-abanya. Yang kedua, posisi badan ketika berlari. Yang ketiga, posisi badan ketika finish. Nah, tadi penjelasan dari Paulus sedikit. Nah, Pak, kalau penjelasan doang nggak asik nih tanpa praktek. Betul, belajar tuh harus 2 tahapan. Ada teori, ada praktek. Tadi teori, ya. Sekarang kita praktek. Nah, tapi ingat, sebelum kita praktek,
Sebelum kita melakukan gerakan-gerakan tersebut, jangan lupa olahraga ada 3 tahapan lagi. Oh, tahapan apa lagi tuh? Yang pertama, kita harus namanya pemanasan atau stretching. Fungsinya adalah untuk mempersiapkan otot-otot kita dalam melakukan sebuah kegiatan aktivitas fisik. Dia juga bermanfaat untuk mencegah terjadinya cedera olahraga. Ototnya kram, kesleo, jatuh, terkilir segala macam. Dengan pemanasan insya Allah bisa resikonya bisa kita minimalisir. Yang kedua kegiatan inti atau latihan inti. Nah nanti ketika larinya tuh ya, ketika lari cepatnya. Yang terakhir cooling down. Cooling down. Jadi seperti itu ya, 3 tahapan olahraga. Yuk kita pemanasan dulu, habis itu kita latihan kegiatan inti, habis itu kita cooling down. Yuk, let's go berangkat.